nitipkan selamat ya, tapi hati-hati. Nah, itu yang anak saya bilang hati-hati ya. Katanya jangan terjebak kepada kemewahan dunia. Enggak begitu itu. Halo Sobat WK, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan ngobrol bareng Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni. Pagi tadi dia resmi dilantik sebagai Wali Kota Tangerang Selatan di pendopo Gubernur Banten. Akan mewawancarai di program Anterin. Dr. Hades Haji Benyamin Daphni merupakan Wali Kota Tangerang Selatan terpilih hasil Pilkada tahun 2020. Benyamin Daphni memimpin Kota Tangsel bersama wakilnya Pilar Saga Iksan. Bang Ben, sapaan akrab Haji Benyamin Daphni, siap melanjutkan kepemimpinan Wali Kota terdahulu, yakni Airin Rahmi Diani. Bang Ben mengaku dirinya deg-degan menghadapi pelantikan. Selain sebagai wali kota, Bang Ben pun mengoleksi mobil antik dan mobil idaman yang hingga kini masih dicarinya adalah BMW Masboy. Dan Bang Ben ternyata punya hobi memancing. Saksikan pengakuan lengkap Bang Ben dalam program Anterin Warta Kota. Halo Sobat PK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, Koordinator Peliputan Warta Kota. Kali ini kita sedang bersama Wali Kota Tangerang Selatan, Bang Benyamin Daphni. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Mas Eko, Bang Eko. Alhamdulillah Bang. Gimana tadi Bang suasana Wah, hati? lega lah Bang. Leganya itu setelah perjuangan panjang, berbulan-bulan kampanye, pencoblosan ke MK, akhirnya tadi dilantik. Alhamdulillah lega Bang, lega banget gitu. Ya semuanya bisa berjalan lancar. Itu sempat deg-degan nggak? Ya meskipun ini posisi baru, tapi kan Abang udah sering ya. Iyalah. Deg-degan lah Bang, wajar manusiawi. Saya deg-degan, betul deg-degan. Tangan udah dingin gitu kan, keringetan. Tapi saya coba atasi dengan ambil napas pelan-pelan gitu kan, kayak gitu Bang. Deg-degan tuh, swear deg-degan saya. Tadi anak, istri ikut. Nah, mereka ada kasih apa sih ucapan atau sesuatu spesial dari mereka yang dikasih ke Bang Ben? Ya, yang pertama bahwa bagaimanapun keluarga adalah urat nadi kita ya. Bagi saya istri dan anak-anak itu buat penyejuk hati. Saya kalau melihat mereka sepusing apapun itu rasanya nyaman gitu kan. Tadi mereka menitipkan selamat ya, tapi hati-hati. Nah, itu yang anak saya bilang hati-hati ya. Katanya jangan terjebak kepada kemewahan dunia. Enggak begitu itu. Iya, anak saya udah bahasa. Karena memang apa ya yang jadi masalah para pejabat ya Pak ya, mohon maaf. Ya. Seperti itu ya. Iya, itu dia. Khawatir kena jerat hukum, kena segala macam. Ingat ya katanya ini cuman 3 tahun 8 bulan gitu sekarang. Alhamdulillah tadi teman istri dan anak-anak saya nasihatin. Kalau dari Bang Ben sendiri membentengi dirinya gimana sih? Saya mencoba, yang pertama saya akan taat hukum. Oke. Apapun keputusan pemerintahan, kebijakan yang akan saya ambil harus berlandaskan kepada azas hukum. Kalau tidak ada azas hukum, tentunya saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan administrasi pemerintahan. Dan pengalaman selama ini bersama Bu Airin 10 tahun seperti demikian. Iya. Yang kedua ya, saya selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan saya dijauhkan dari nafsu dunia. Okay. Dari nafsu duniawi. Saya minta dijauhkan sama Allah untuk seperti itu. Dan kapanpun ini titipan dari Allah, kalau Allah mau ngambil lagi dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang terbaik, saya tentunya ikhlas ridho. Dan itu selalu saya lakukan dalam setiap jabatan. Selama saya dilantik sekian kali dalam jabatan struktural, selalu saya berdoa pada pelantikan itu, ya Allah, saya ikhlas kalau mau pindahkan lagi istilahnya jabatan ini, terserah Engkau yang menuntunnya gitu.
seperti demikian. Saya mencoba untuk mengaitkan, untuk urusan dunianya saya harus taat hukum, untuk urusan ukhrawinya saya akan bergantung hanya pada Allah. Karena Bang Ben kan merintisnya dari awal ya, semua dari pejabat, lebih lama di Pemkab kan waktu itu. Sampai akhirnya naik, pernah jadi camat juga. Udah segala rupa deh. Nah, iya pasti sudah punya suka duka pengalaman. Nah, hari ini nih apa yang mau dilakuin nih Bang? Pelantikan, mengikuti ini aja ya, agenda aja berarti ya? Saya kadang terheran-heran juga dalam masa karir saya nggak pernah mimpi jadi wali kota gitu loh Mas Eko. Sama sekali Nggak pernah mimpi. Waktu kemarin jadi wakil wali kota juga 2011 di luar ekspektasi saya, tetapi begitu saya selalu apapun tugas yang diberikan oleh pimpinan, oleh negara ini, oleh pemerintah, saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu prinsip saya. Dari sejak tahun 85-86 saya dimintakan untuk memegang jabatan struktural, selalu itu apapun tugas dari pimpinan tuntas dan hasilnya harus baik, itu yang saya selalu kerjakan. Dan saya nggak mau bawa kerjaan ke rumah, prinsipnya gitu. Artinya saya kerjakan seselesainya di kantor, seperti demikian. Ketika pulang ke rumah ya kembali menjadi saya pribadi. Sudah istirahat, kembali menjadi ayah dari anak-anak saya, menjadi suami dari istri saya, menjadi pribadi saya sendiri. Kadang-kadang saya nonton. Apa tuh? Nonton apa tuh Pak? Nonton TV macam-macam. Saya paling suka yang tentang bernuansa alam. Gitu kan, kalau sekarang kan ada Discovery ya. Betul. Saya paling senang itu. Cuman saya satu hal yang belum sempat saya lakukan, mancing. Wah. Saya tuh hobi mancing nih. dari kecil. Mancing itu asik loh Bang Eko. Mancing itu bukan orang nggak ada kerjaan, tapi melatih kesabaran, ketelitian. Jangan keduluin ikan tuh sampai pelampung turun duluan kita nggak ngangkat. Itu kejelian, ketelitian di situ terlatih. Dan kepemimpinan juga ada prinsip kepemimpinan di mancing itu yang saya dapatkan. Berarti salah kalau orang bilang mancing tuh orang kurang kerjaan ya? Itu banyak filosofinya. Satu hal aja yang orang mancing itu. Orang mancing itu memang nggak ada maju-majunya. Ya kan dia kalau mancing itu jebur. Iya. Mancing jebur ke kolam. Oke. Bang, selain mancing, hobi Abang kan mobil apa ya, koleksi mobil? Ya, mobil antik ya. Mobil antik itu ada apa aja tuh? Saya di rumah ada Honda Cielo tahun 97. Kilometernya baru 97.000. Itu dapat di mana tuh? Saya dapat di Bandung. Searching di internet, di Google, lama, setahun lebih saya searching. Kemudian yang kedua, saya punya Mercy CE tahun 89. Waduh, oke. Itu pada zamannya, yang anak muda nih pasti nggak kebayang. Dahsyat itu. Sekarang saya lagi ngincer, ada lagi. Kan harganya nggak mahal gitu. Kalau kita dapat barang yang bagus, harga tepat, saya ngincer lagi BMW Mas Boy. Atau Mercy Tiger yang otomatis. Nah itu lagi itu kan tahun lama semua gitu. Kenapa? Bentuknya itu nggak bikin bosen. Satu, yang kedua teknologinya luar biasa. Teknologinya maju mereka. Nah, di tahun itu sudah ada teknologi seperti itu ya Pak ya? Mas Boy itu terakhir tahun 91, dari mulai 88, tapi teknologinya sudah canggih dan bentuknya walaupun kotak, tapi dia nggak bikin bosen, eye catching malah. Kalau jangan ditambah aksesoris, dia harus original. Saya lagi ngincer, lagi nyari udah lama, udah beberapa bulan saya searching aja gitu, belum ada yang cocok. Mobil ada berapa total di Bang berarti? Mobil saya 3, Cielo tadi, Mercy, sama Pajero tahun 2016. Pajero ya, orang mobil dinas kebanyakan mobil. Iya. Kurang yang tadi diincer 2 tuh ya. Iya, sama satu motor, saya punya motor Forza Honda yang 250 cc itu. Enak aja pengendaliannya tuh, ridingnya enak banget gitu. Ini barang-barang antik dipakainya kapan nih Bang? Nah itu memang saya itu dari muda ya Mas Eko ya, dikasih mobil sama bapak saya, Toyota Hardtop dulu. Saya cuci pulang, setiap hari saya cuci sampai bersih, sampai kolongnya, sampai mesinnya itu saya lap. Itu saya kerjaan saya setiap hari. Jadi saya suka sama mobil akhirnya. Saya memang suka hardtop, cuman udah nggak kejangkau, harganya gila.
startup tahun Sekarang menurut saya nggak masuk akal sih Bang. Sekarang menurut saya sih. Gila itu. Aduh. Tapi kalau buat penghobi beda Bang kan harga. Ya, saya nggak jarang makainya, paling panasin keliling, tapi saya bersihin, saya lapin gitu kan. Saya mesinnya saya lihat, saya cek olinya, gitu-gitu aja sih. Jarang dipakainya. Sekarang ya memang karena waktu ya, saya nggak punya kesempatan untuk nyantai. Ngeband nggak ada waktu juga Bang. Main band, ada gitar di rumah, sampai tadinya punya gitar elektrik sama anak saya, akhirnya dijual ya ini nggak dipakai-pakai. Iya. Sekarang punya gitar akustik. Saya nggak sempet pakai juga, belum sempet. Apalagi sekarang makin sibuk, jadi waduh waktunya. Iya ya, padahal nyanyi itu hobi saya, berkesenian itu salah satu cara saya releasing dari melepaskan tekanan-tekanan pikiran, tekanan batin. Itu dari nyanyi. Saya nyanyi apa aja. Memang dari dulu saya waktu SMA saya suka main band kan, pernah menjadi main band gitulah di SMA dulu. Ya saya suka musik. Seperti saya suka puisi, apalagi puisinya Khalil Gibran, puisinya Khairil Anwar. Wah, itu gua dahsyat banget itu. Puisi itu saya suka itu. Cuman sekarang buku puisi saya Khalil Gibran sama Khairil Anwar saya ada beberapa, tapi sekarang udah lupa nyimpennya di mana, nggak sempet lagi. Nanti kita cariin khusus buat Pak Wali. Saya juga sekarang sedang membaca ulang sejarah hidup Nabi Muhammad. Kayak karangan Haikal itu saya baca waktu kuliah. Itu habis beberapa bulan. Saya sedang membaca juga sekarang sejarah hidupnya Khulafaur Rasyidin ya. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lagi. Saya udah punya bukunya. Ya lagi cari waktu untuk bacanya aja. Kenapa Bang tertarik dengan sosok-sosok panutan gitu tuh? Saya suka baca autobiografi. Dulu baca autobiografinya Pak Harto, Bung Karno, kemudian Jenderal Urip Sumoharjo. Itu saya suka aja gitu. Bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka mengatasi kegentingan, bagaimana mereka semangat semangat berjuangnya untuk bangsa. Itu aja yang saya ambil gitu. Bung Karno bagaimana mencoba keluar dari tekanan kiri kanan. Ya salah satu dua pemimpin itu memang pasti akan terjadi, tapi segera bangkit lagi untuk tegak dan melakukan hal yang benar seperti itu. Bang, ini kita agak serius sedikit nih Bang. Ya. Abang udah jadi sekarang, nah terus PR di Tangsel kan banyak ya, anak muda minta UMKM lah, terus kesenjangan ekonomi yang nggak mudah sama ada COVID segala macam. Ini pemulihannya pasti nggak akan mudah. Belum pemerataan sarana-prasarana, pasos-pasum. Nah, ini apa sih Bang yang akan Abang kerjain bersama Bang Pilar nih? Seperti tadi amanat Pak Gubernur, seperti juga apa yang kita hadapi sekarang ini, semua lapisan masyarakat. COVID dulu. Saya akan fokus dulu menghadapi COVID. Di hulu saya akan konsolidasi lagi, bergandengan tangan erat lagi dengan TNI dan Polri untuk menegakkan protokol kesehatan, disiplin masyarakat menggunakan masker. Kemudian di hilir saya harus selalu mengecek kesiapan dan persiapan fasilitas kesehatan kita, baik di puskesmas, di rumah sakit tipe C kita yang baru dibentuk, selesai dibangun sama Bu Airin, atau ke rumah sakit di Pamulang gitu ya. Itu saya, dan kesiapan tenaga medisnya, vaksinasi harus segera ditingkatkan lagi, didongkrak lagi ininya jumlah yang divaksinnya dan seterusnya. Itu prioritas yang nggak bisa saya tunda. Besok saya akan briefing dengan semua kepala OPD dalam besok nih ya. Besok langsung saya kerja. Nggak lagi. Mungkin malam ini saya memberikan instruksi kepada beberapa teman-teman OPD saya seperti itu. Siap Bang. Di luar itu saya tentunya akan membedah lagi APBD, melihat lagi, karena Menteri Dalam Negeri memberikan ruang untuk refocusing namanya. Kalau ada yang tidak tepat, tidak tepat ya, ada yang lebih prioritas tapi belum teranggarkan, itu akan kita lihat seperti apa kaitannya dengan pemulihan ekonomi dan
penanganan vaksin, obat-obatan, serta penanganan COVID secara keseluruhan. Itu ya. Penanganan pemulihan ekonomi ini kan banyak dimensinya. Dia sektor pertanian, dia sektor kesehatan juga, dia sektor pendidikan juga. Jadi itu nggak sederhana itu. Betul. Betul. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar, satu persatu bisa selesai ya Bang ya. Satu persatu bisa selesai. Saya akan lihat juga jadwal tender kita, lelang-lelang kegiatan kita. Kalau memang itu sudah waktunya, segera saya akan dorong. Saya akan juga menggandeng BPKP, saya akan konsultasi ke BPK Provinsi Banten. Bahkan saya sudah komunikasi dengan beberapa teman dari Korsubgah KPK untuk meminta nasihat dan arahan-arahan dalam kerangka menjaga koridor hukum dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan ini, termasuk juga dengan saya sudah bicara dengan Pak Kajari untuk minta pendampingan, walaupun TP4D tidak ada lagi, tetapi saya minta pendampingan terhadap beberapa kegiatan-kegiatan di Tangerang Selatan ini, dari mulai bukan di ujung, dari sejak persiapan pelelangan, perencanaan kan sudah, dan sampai pelaksanaan seperti itu. Baik Bang, terima kasih atas waktunya Bang, senang bisa ngobrol bareng Abang. Ya demikian Sobat WK, khususnya buat warga Tangsel, mari kita doakan kepemimpinan Pak Benyamin Daphni dan Pilar Saga ini bisa menyejahterakan rakyat dan beliau amanah. Amin, amin. Sekian obrolan kita, sampai bertemu lagi dengan tokoh-tokoh berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.